Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Isu besar perekonomian dalam masa pandemi adalah sulitnya melakukan transaksi karena minimnya mobilitas. Pemerintah menyadari bahwa untuk menghidupkan ekonomi digital diperlukan banyak langkah bijak yang harus dilalui. Mulai dari persiapan infrastruktur digital dan komunikasi, proteksi konsumen digital, tenaga kerja berketerampilan khusus di bidang teknologi, serta ekosistem inovasi yang mendukung berjalannya ekonomi digital. Pada tahun ini, Indonesia akan menuju era kemasan ekonomi digital. Selama 2 tahun lalu, industri digital telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Tak hanya penetrasi internet yang semakin besar, kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan sektor digital juga makin baik sebagai penopang ekonomi juga semakin tinggi. Ekosistem teknologi Indonesia yang membantu menggerakkan pertumbuhan ekonomi juga perlu untuk terus dikembangkan. Hari ini Indonesia memiliki program Bangga Buatan Indonesia yang sudah membantu lebih dari 15 juta UMKM yang sebelumnya masih saja berjualan secara offline. Nah, untuk go to digital, UMKM yang dibantu banyak yang menyatakan kenaikan penjualan setelah bergabung secara online. Program inilah yang terus didorong oleh pemerintah untuk kembali menghidupkan sektor ekonomi yang merata bagi seluruh negeri. Selain transparansi, e-katalog, dan toko daring diharapkan dapat mendukung UMKM dan produk dalam negeri dengan total anggaran yang mencapai 400 triliun yang diprogramkan akan kita jalankan melalui e-katalog tahun ini. Hal ini juga tentu memberikan dampak pembukaan lapangan pekerjaan yang menumbuhkan kreativitas anak muda Indonesia, sehingga pemerintah sangat optimis dengan adanya pertumbuhan digitalisasi yang signifikan ditambah dengan adanya dukungan dari berbagai sektor swasta. 400 triliun ini bila diserap dari laporan dari BPS itu akan dapat menciptakan lapangan kerja 1,9 juta lapangan kerja untuk UMKM. Dan juga lebih dari itu akan bisa membuat pertumbuhan ekonomi kita bertambah 1,71% dari ramalan 5,2% dari pemerintah saat ini. Sehingga e-katalog dan toko daring ini dan digitalisasi ini sangat penting buat Indonesia yang menumbuhkan pemerataan dari semua lini untuk rakyat Indonesia. Krisis selalu membawa petaka, namun juga hadirnya harapan dan pencapaian baru yang lahir dari keuletan bangsa ini untuk bertahan, dan juga karena keterbatasan kegiatan fisik menjadikan platform online sebagai pilihan. Mulai dari bersosialisasi, bekerja, hingga berbelanja menjadi pandemi COVID-19 akan dicatat sebagai era akselerasi transformasi digital di tanah air kita. Kita tidak sadar bahwa tahun lalu akibat COVID-19 ini kita terpaksa memeras otak kita untuk kita bisa keluar dari tekanan COVID-19 khususnya varian Delta tadi. Saya juga melihat bahwa selama perjuangan kita setahun lalu juga telah membuat inovasi-inovasi baru di kita. Salah satunya tadi adalah e-katalog, ada juga Simbara yang membuat digitalize semua produk-produk batubara kita, sehingga dengan demikian akan terjadi efisiensi, akan terjadi pemerataan, akan terjadi penciptaan lapangan kerja yang akan membuat anak-anak bangsa kita lebih mudah lagi dapat lapangan kerja, dan juga inovasi-inovasi mereka pun dapat berkembang lebih baik lagi. Di akhir kata, saya mengucapkan selamat atas terselenggaranya soft launching dari SMS Hub sebagai rintisan usaha ini mampu untuk membantu menyelesaikan permasalahan sektor UMKM mulai dari kebutuhan SDM, pemasaran produk, standar produk, permodalan hingga regulasi dan perizinan melalui beberapa fitur yang ada di platform ini. Ke depan saya mendorong dengan adanya SMS Hub ini akan banyak UMKM di Indonesia yang masuk dalam sektor digital dan dapat bersanding serta bersaing dengan produk global yang ada saat ini. Sekali lagi, e-katalog lahir, dan ini juga kesempatan buat anak-anak muda Indonesia untuk bermain di bidang UMKM yang akan menciptakan lebih dari 2 juta lapangan kerja kalau kita bisa nanti memperkerjakan
pembelanjakan 400 triliun di e-katalog yang diambil dari pemerintah daerah sampai nanti di pemerintah pusat. Dan itu secara bertahap setiap tahun akan bertambah karena setiap tahun kita mengeluarkan paling tidak 1.200 triliun untuk belanja pemerintah dalam pengadaan macam-macam. Kita kenapa mesti impor? Ini peluang. Saya himbau mari kita semua bersatu padu membuat Indonesia yang lebih efisien, membuat Indonesia yang lebih hebat, dan kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia yang sedang maju ke depan ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.